Kan banyak beberapa pendamping itu, beberapa penyuluh APBD itu yang S2 banyak ternyata. Jadi nggak main-main teman-teman penyuluh APBD ini. S2-nya ada Mbak Hikmah, ada Mbak Umi, ada siapa lagi? Bu Nunur yang peternakan itu ya. Dan beliau jadi pendamping, jadi penyuluh APBD, kemudian ada lowongan masuk UNU jadi dosen ya. Iya, jadi dosen. Nih ceritanya kok jadi dosen sekarang jadi dekan loh, sampai meninggalkan penyuluhannya gitu, gimana Mbak Umi? Tiba-tiba mendapat SK dan saya juga lumayan berat karena SK-nya adalah double, Fakultas Pertanian dan Peternakan. Yang kedua adalah Fakultas Teknik. Ini Dua fakultas. Dua fakultas. Ini Mbak Umi jadi dekan dua fakultas. Iya, dekan dua fakultas. Fakultas Teknik sama Fakultas Pertanian dan Peternakan. Lebih fokus ke dunia pendidikan. Walaupun selama ini bersama kita di tim media, di penyuluh pertanian Kebumen, bergelut di penyuluhan. Ini pesan sebelum fokus dan meninggalkan dunia penyuluhan, pesan untuk penyuluh apa Mbak Umi? Iya, untuk Selamat datang di panggung penyuluhan, siniar penyuluh pertanian Kebumen. Sahabat Tani, hari ini saya sedang bersama rekan tim saya sendiri. Ini bagian dari tim media penyuluh pertanian Kebumen yang selama ini ikut andil terjun langsung membuat konten-konten penyuluhan di panggung penyuluhan, Mbak Umi Barokah. Selamat datang Mbak Umi. selamat datang Mas Nur Selamat Hadi. datang terus, kita bersama terus, jadi nggak ada datang, nggak ada pergi. Ini Mbak Umi Barokah adalah bagian dari kita, seperti yang ada di perkenalan video kita. Mungkin bisa ditayangin ini videonya. Halo, saya Umi Barokah. Saya penyuluh THL APBD Kabupaten Kebumen di BPP Kecamatan Suruang. Di tim media penyuluh pertanian Kebumen, saya berperan sebagai penulis skrip dan penulis blog. Nah itu dia Mbak Umi Barokah SPMP, Sarjana Pertanian, Magister Pertanian. Ini beliau luar biasa sahabat tani. Selama lahirnya panggung penyuluhan sampai sekarang beliau langsung terjun, tahu ceritanya, tahu susahnya, tahu ya. Sekarang juga belum, masih susah ya, masih susah sama-sama, masih sederhana alatnya apa adanya, dan beliau bagian dari tim kami. Kenapa hari ini kami podcast? Karena beliau sekarang per hari ini nih mau lebih fokus ke bidang yang profesi yang lain, bukan lagi penyuluh pertanian. Bener Mbak Umi? Iya, bismillah. Karena dikasih amanah yang luar biasa, jadi harus diseriusi seperti itu Mas. Diseriusi. Harus memilih di antara dua pilihan yang sebenarnya kan masih cinta dengan penyuluh pertanian ya Mbak Umi ya. Intinya tetap serius di dunia pertanian lah. Masih serius di dunia pertanian. Di dunia apakah beliau? Nah ini dia nih, perkenalan udah. Ini saya bongkar rahasianya ya. Beliau ini ternyata selain bagian dari tim media penyuluh pertanian, mulai beberapa bulan yang lalu ya, resmi menjadi seorang dekan Fakultas Pertanian di universitas, salah satu universitas di Kebumen. Tepatnya adalah Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama UMNU. Kalau mau tahu rektor Fakultas Pertaniannya, ini dia, bagian dari tim media panggung penyuluhan. Luar biasa Mbak Umi, bisa jadi dekan ya. Iya. Dekan dari yang dulunya dosen sekaligus penyuluh, sekarang lebih fokus dan menjadi dekan Fakultas Pertanian. Ceritanya itu dulu gimana Mbak Umi, kok bisa jadi dekan, kok bisa masuk ke UMNU? Selain menyuluh itu awalnya gimana dulu Mbak Umi? Jadi ceritanya gini Mas Nur Hadi, dulu saya pertama menjadi pendamping pertanian itu kan di BPP Kecamatan Karangsambung. Karangsambung pertama tahun ya. 2018. 2018 ya. Terus kemudian berjalannya waktu itu di Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen itu membutuhkan
dosen di salah satu fakultas pertanian, yaitu di Oh, program berarti studi agroteknologi. jadi penyuluh duluan. Jadi penyuluh dulu Baru ada lowongan di UMNU tahun untuk 2019 untuk jadi dosen di Iya. agrotek. Di agroteknologi. Jadi dulu masih dua peran, Dua peran. penyuluh pertanian dan dosen. Tapi semuanya kan sinergi, jadi masih membidangi Di bidang pertanian. seperti Sama-sama. itu. Jadi masih nyambung lah, menurut saya Iya. masih nyambung. Kalau penyuluh itu fokusnya adalah di penyuluhan, kalau di dosen kan lebih ke pendidikan, Pendidikannya. kemudian pengabdian dan penelitian, seperti itu Mas. Sampai berjalannya waktu ternyata bergabung di tim media ya. Tim Ya, media. mulai 2021 kita bentuk tim 2021 media. ya, 2021. Bulan Februari ini pas ini 2 tahun kita Mbak Umi. 2 tahun ya. Selamat ulang tahun berarti. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Diamanahi jadi penulis skrip. Skrip ya, narasi-narasinya beliau yang nulis ya Iya. selama ini. Dan dari tim media ini juga saya mengajarkan kepada mahasiswa dulu, karena kebetulan saya menjadi salah satu pembina di himpunan mahasiswa program studi agroteknologi. Oh, iya. Kita juga untuk mengaktifkan YouTube-nya dan podcast-nya seperti itu. Itu salah satu idenya juga dari tim media. Kalau tim Dari kita media bersama aja ya. bisa, kenapa yang himpunan mahasiswa yang itu adalah satu prodi tidak aktif seperti itu. Berarti apa yang dilakukan Mbak Umi di tim media kita bareng-bareng itu ditularkan sampai ke UMNU ya, Iya, sampai ke prodi agrotek iya, waktu sampai itu. ke agrotek, sampai ke ini di UMNU juga ada. Mahasiswanya diajarin podcast juga untuk iya. membuat Kalau podcast bisa, ya. apalagi mahasiswa itu kegiatan lebih beragam. Iya. Harusnya bisa lebih aktif lagi dari Waktunya tim kan media. juga lebih banyak ya. Yang seorang dekan aja masih bisa nyabang jadi penyuluh, jadi dosen, dan aktif juga di tim media selama ini masih bisa. Mahasiswanya Mbak Umi harusnya bisa ya. Ya harusnya lebih pinter seperti itu. Lebih pinter ya. Ini ceritanya Mbak Umi, dulu jenengan itu awalnya latar belakang pendidikannya ini kan satu-satunya tim media yang berpendidikan magister S2 itu adalah Mbak Umi, sahabat Tani. Dulu bisa flashback sedikit dari S1-nya dulu di mana, kemudian S2-nya di mana, kok bisa milih jadi penyuluh dan masuk ke tim media dan sekarang menjadi dekan Fakultas Pertanian Mbak Umi. Iya. Dulu kuliah S1-nya di mana Mbak Umi? Kalau saya S1-nya di Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Unsud. Unsud. Itu saya Jurusannya? angkatan 2006, lulus 2010. Itu untuk program studinya adalah agronomi. Agronomi angkatan 2006, Angkatan 2006 lulus 2010. 2010. Sekarang sudah nggak ada namanya agronomi, adanya agroteknologi. Kalau Di sana per juga? 2008 sudah nggak ada agronomi, adanya agroteknologi. Oh, ya. Kemudian saya juga sama Mas Nurhadi, nggak tiba-tiba setelah S1 langsung S2 nggak. Enggak. Jadi saya kerja dulu. Sempat kerja. Saya kerja dari 2011 bulan Juni sampai 2016 Juli itu saya bekerja di Balai Besar Penelitian Tanaman Padi Kementerian Pertanian Yang di Subang. Sukamandi. Ya, yang di Sukamandi Subang. Ini orang 5 peneliti tahun. juga ternyata Mbak Umi ya. Jadi 5 tahun? 5 tahun. 5 tahun di Sukamandi 5 Mbak tahun Umi. di Sukamandi dan mempelajari tentang perpadian. Seperti Perpadian. itu. Perpadian. Jadi ya sedikit-sedikit lah ya tahu tentang varietas padi. Ini makanya kemarin beberapa waktu lalu yang bawa kami ketemu Dokter Untung Iya. ya di Dr. Untung Susanto. di apa? Alian. Alian ya. Beliau pemulia Inpari Pemulihan Air Pari. Nutrizing. Ini atas berkat bantuan Mbak Umi. Ternyata Mbak Umi memang 5 tahun di Sukamandi ya, di Ya, BB berkecimpung Padi ya. dengan padi. 5 tahun di sana berarti mempelajari tentang padi udah cukup lah ya, tentang ilmu perbenihan gitu di sana ya Mbak ya. Ya kebetulan Apa kalau sambil kuliah waktu itu atau Enggak, belum. S2-nya belum itu? belum, saya di BB Padi itu kebetulan bergabung di kelompok peneliti pemuliaan tanaman. Jadi memang yang tugasnya adalah melepas varietas. Melepas Jadi tugasnya varietas. melepas varietas. Varietas apa aja yang pernah dilepas Mbak Umi dulu? Saya dulu yang pernah bersama tim bergabung itu untuk melepas Impari 42. Impari 42 termasuk Iya, timnya Mbak Umi iya, ya. Impari 42, ada Impari 43, kemudian ada Impari 45,
Dan ini yang terbaru adalah Inpari Air Nutrizing, itu adalah hasil tesis saya bersama dengan dosen pembimbingnya adalah Dr. Untung Susanto. Dokter Untung yang waktu ya, itu di sana. Dulu yang pernah kita memberikan podcast. materi dan membiayai tesis saya seperti itu. Tesisnya Mbak Umi memang Inpari Nutrizing. Iya, Inpari Air Nutrizing. Dulu saya 2 lokasi di Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo. Di sana templotnya cara penelitiannya penelitian sampai dilepas Inpari Air Nutrizing. Berarti bagian dari pelepasan. Iya, bagian dari pelepasannya. Makanya saya juga merasa punya tanggung jawab harus bisa memperkenalkan Inpari Air Nutrizing tersebut karena itu waktu itu masih di Sukaman, masih di BB Padi atau udah keluar? Itu sedang S2 sudah keluar. Oh, sudah keluar terus ngambil S2 Mbak Umi? Ambil S2-nya saya di Universitas 11 Maret Surakarta atau yang dikenal dengan UNS. Padahal nggak nyambung ya 11 Maret tapi disingkat Universitas UNS. Negeri Solo Surakarta. UNS itu Universitas 11 Maret. Ya? Singkatannya kok bisa gitu ya? Ya makanya nggak nyambung ya. Alumni aja nggak tahu ya kok bisa gitu ya. S2 di sana, ya, jurusannya ambil juga agronomi. Agronomi juga. Berarti emang agronom sejati ini ya. Agronom sejati. Ya biar sesuai lah dengan S1-nya. Waktu itu kuliah udah keluar dari Sudah keluar dari Sukamandi. Sebenarnya memutuskan untuk keluar karena kebetulan suami saya orang Solo seperti itu Mas. Jadi, dulu 5 tahun belum nikah di sana. Belum nikah, masih di sana. Dapat orang Solo. Dapat orang Solo. Resign dari BB Padi. Iya. Terus fokus malah kuliah S2 di Solo. Bukan S2-nya itu salah satunya adalah bagaimana biar bisa kumpul dengan suami, yaitu dengan cara mendaftar S2 di Solo. Sebenarnya dari BB Padi tidak mengharapkan saya keluar. Harapannya malahan S2-nya sebenarnya suruh di IPB saja biar nggak usah keluar. Tapi sama aja bohong kalau saya S2 di IPB kan nggak bisa kumpul dengan suami, makanya saya memilih baru dulu ya. Iya, makanya memilih S2-nya di UNS seperti itu. Berarti waktu itu kuliah murni ya, berkeluarga baru dengan kuliah S2 sambil kuliah. Iya. S2 sampai berarti masih menjalin hubungan baik dengan BB Padi sampai tesisnya pun dibiayai oleh BB Padi Pak Dr. Untung itu ya. Sampai lulus kuliah kemudian 2018 daftar di sini. Kebetulan ya ada lowongan pendamping pertanian. Februari. Ini suami Solo ya Mbak? Suami Solo. Jadi makanya ngambil di Solo, suami di Solo, terus ada lowongan penyuluh pertanian APBD di sini, masuk ke sini, pindah ke sini. Dulu kan kebetulan saya sudah lulus, kebetulan ijazah S2-nya belum keluar dan SKL-nya juga belum keluar, jadi saya masih menggunakan ijazah S1-nya seperti itu. Lagian pendamping di yang penyuluh APBD kan S1 sama S2 sama aja ya? Iya, bahkan D3 juga sama, seperti itu. D3 juga sama, maksudnya nggak ada jenjang perbedaan. Kan banyak beberapa pendamping itu, beberapa penyuluh APBD itu yang S2 banyak ternyata. Jadi nggak main-main teman-teman penyuluh APBD ini. S2-nya ada Mbak Hikmah, ada Mbak Umi, ada siapa lagi? Bu Nunur yang peternakan itu ya. Dan beliau jadi pendamping, jadi penyuluh APBD, kemudian ada lowongan masuk UNU jadi dosen ya. Iya, jadi dosen. Nih ceritanya kok jadi dosen sekarang jadi dekan loh, sampai meninggalkan penyuluhannya gitu, gimana Mbak Umi? Jadi, apa sudah tidak cinta penyuluhan lagi apa gimana Mbak Umi? Oh, beda, sangat beda ya sebenarnya. Pertanian itu sudah dari mendarah daging lah ya. Karena sudah dikenalkan oleh orang tua saya. Kebetulan bapak saya adalah memang penggarap sawah, jadi sudah dari kecil itu suruh bantuin di sawah. Jadi makanya kuliahnya itu, langsung agronomi ya. Makanya tertariknya itu ke pertanian. Karena merasa kasihan kalau lihat petani kayaknya kurus, kering seperti itu. Kayaknya nggak kaya-kaya, makanya itu bagaimana caranya itu pertanian Indonesia itu harus bangkit, harus maju. Nah ini contoh-contoh generasi pertanian dari lahir dari bapaknya petani ya. Iya. Kuliah S1 agronomi, S2-nya agronomi, jadi penyuluh pertanian, sekarang jadi dekan Fakultas Pertanian. Ini karirnya Mbak Umi betul-betul apa ya? Bagus kayaknya, lancar dan menuju ke yang lebih baik setiap waktunya gitu loh. Dan beliau pernah terjebak di tim media ya. Di tim media, dan kami memang melihat potensinya Mbak Umi itu tulisannya bagus dan
profilnya juga lumayan cekatan itu, makanya dulu bisa bergabung dengan kami. Dan hari ini sahabat tani, beliau ini memutuskan untuk lebih fokus di dekan ya, di Fakultas UMNO. Pertanian UMNO. Ini ceritanya bisa diangkat jadi dekan ini gimana Mbak Umi? Apa dilihat dari kanan kiri atas bawah gitu dari Pak Rektornya gitu? Sebenarnya kalau untuk kriteria penilaiannya saya kurang paham, karena itu yang memutuskan kan Pak Rektor, Pak Rektor ya. dan ketua yayasan. Mungkin karena ke linearitas seperti itu, Nyambung lah ya nyambung lah, jurusannya. mungkin nyambung seperti itu, karena memang dari 2019 sampai 2022 memang saya masih mencabang seperti itu ya, mencabang antara menjadi penyuluh dan masih menjadi dosen seperti itu. Sebelumnya juga saya sebelum menjadi dekan saya diamanahi menjadi ketua program studi Kaprodi ya. sebagai Kaprodi Agroteknologi itu dari 2021 sampai 2022 seperti itu. Kaprodi Agrotek. Itu 2022 ini diangkat 2022 kemarin Desember 27 tiba-tiba mendapat SK, dan saya juga lumayan berat karena SK-nya adalah double, Fakultas Pertanian dan Peternakan, yang kedua adalah Fakultas Teknik. Ini dua fakultas. Dua fakultas. Ini Mbak Umi jadi dekan dua fakultas. Iya, dekan dua fakultas. Fakultas Teknik sama Fakultas Pertanian dan Peternakan. Dan Luar biasa. ini luar biasanya memang amanah yang beban, menurut saya beban berat kayak gitu Mas. Oh, gitu. Makanya kalau dipikir-pikir, kalau saya masih mencabang, Masih mungkin jadi otak penyuluh saya juga. pusing, apalagi dikejar dengan Mas NHM yang suruh nulis-nulis seperti itu. Jadi menghindari pengejaran di media ini. Jadinya biar fokus lah salah satunya gitu Mas. Jadi Ya lebih harus memilih emang iya, ya, dan harus intinya memilih. tetap semuanya dalam bidang Pertanian. pertanian, dan masih tetap nanti bisa kerjasama terus-menerus dengan penyuluh pertanian Kebumen seperti itu. Dengan tim media juga jangan Tim lupa media, Mbak Umi iya. ya. Walaupun sudah jadi dekan dan nanti suatu saat semoga saja jadi rektornya ya. Ini jangan lupa dengan tim media, tim yang kita bersama kelola. Iya. Dan nanti ketika ada event atau ada momen tertentu bisa diabadikan lewat panggung penyuluhan seperti biasa Mbak Umi. Ya, siap Dan Mas. Kalau ada dari UMNO ini ada gambaran-gambaran narasumber segala macam, jangan lupa kabarin kami supaya narasumber yang ada di UMNO bisa menyampaikan ke sahabat tani sekalian ilmu-ilmu pertaniannya itu. Ya. Termasuk Mbak Umi nih harus menyampaikan ilmu juga selain pengalaman. Ini tadi kan kita cerita pengalaman dan ternyata hari ini beliau memutuskan untuk ya nggak keluar juga sih dari tim media, tapi maksudnya lebih fokus di sana. Fokus. Tapi masih punya jiwa untuk penyuluh lah ya Mbak Umi ketika kita mintain bantuan. Walaupun nanti kami juga harus kerja keras lagi nih. Sepeninggalannya Mbak Umi dari tim media nggak bisa fokus di media lagi, kami harus untuk yang menulis, untuk yang menggantikan tugas-tugas Mbak Umi selama ini, kami juga harus ya belajar lagi lah dengan tim yang seadanya, atau bila perlu nanti barangkali Mbak Umi punya rekomendasi personal penggantinya Mbak Umi yang lebih Ya, bisa rekomendasi ya Mas direkomendasikan juga NHM. nggak Mas NHM itu udah serba bisa, semuanya bisa. rekomendasi Mas NHM itu maksudnya saya semua Iya. suruh gantiin Mbak Umi. Iya, semuanya sudah bisa Mas NHM. Astagfirullah. Ya barangkali nanti ada sahabat tani yang punya kemampuan menggantikan Mbak Umi, bisa lah daftar ya, bisa daftar ya. Dapat Tapi hadiah nanti nih harusnya. nanti yang rekrut Mbak Umi harusnya nih. Yang tahu harus ngapainnya nih Mbak Umi Barokah nih. Oke Mbak Umi, sekarang kan udah fokus lah ya, udah fokus di UMNO, sudah menjadi dekan, bahkan dekan 2 fakultas pertanian dan peternakan serta dekan fakultas teknik ya. Ini yang Mbak Umi cari di kampus ini apa sebenarnya Mbak Umi? Maksudnya selain amanah pekerjaan iyalah ya. Ini dari hati terdalam Mbak Umi, dari UMNO ini Mbak Umi pengen
mengeksplor apa atau pengen mengabdi di seperti apa, punya mimpi apa untuk mengembangkan UMNO ini, mengembangkan pertanian di Kebumen ini, Mbak Umi? Ya, sebenarnya inilah yang menjadi alasan dulu kenapa setelah S2 saya punya langsung semangat untuk mendaftar di Kebumen, ya karena saya memang ingin, salah satunya adalah sedikit mengubah pola pikir orang Kebumen. Salah satunya kalau saya terjun di penyuluh pertanian di bidang pertaniannya, kalau sekarang saya fokus di UMNO adalah ingin mengubah pola pikir anak-anak muda Kebumen. Kalau bisa lulus SMA atau lulus SMK, jangan langsung pikirannya cari uang. Yang pertama adalah harus berpikir cari ilmu. Cari ilmu salah satu caranya itu dengan berkuliah, seperti itu Mas. Jadi sekarang mindsetnya itu harus diubah. Kalau kita hanya mikirnya lulus sekolah penting cari uang, nanti bingung hari tuanya, atau mungkin karena ilmu nanti yang akan menolong kita saat hari tua, seperti itu Mas. Jadi kalau makanya saya punya itu, saya harus balik ke Kebumen. Bagaimana caranya saya harus bisa memberi semangat pada anak-anak muda untuk mau mencari ilmu, mau bersekolah, mau berkuliah, seperti itu. Makanya saya bismillah sudah diniatkan untuk menjadi dosen di Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen, ya karena emang ingin sedikit memberikan pengabdian saya kepada khususnya warga Kebumen, tidak hanya warga Kebumen, saya seluruh warga lah, intinya anak-anak muda untuk memang harus impiannya atau mungkin cita-citanya harus tinggi. Jangan pokoknya lulus sekolah kelas 3 ke Jakarta, lulus sekolah kelas 3 ke luar negeri jadi TKP, jangan. Pokoknya harus ilmunya dibanyakin dulu. Iya, maksudnya kalau kita walaupun sambil kerja tetap harus kuliah, gitu itu penting ya. Kuliah, seperti itu. Karena nanti ilmu yang akan membawa kalian ke suksesan, ilmu yang akan membawa kalian ke kalau kita sudah meninggal juga sama ya Mas. Salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat, seperti itu. Jadi kalau saya menjadi dosen, ilmu saya kan akan terus bertambah dengan saya menularkan ke anak didik saya, mahasiswa saya, seperti itu. Jadi karena tugas dosen tidak hanya mengajar tapi juga harus mendidik, itu yang penting utama. Jadi jangan sampai nanti kita menciptakan generasi-generasi muda setelah lulus malahan korupsi, seperti itu nggak boleh. Makanya tugas dosen juga sangat mulia Mas, itu tidak hanya mengajar tapi juga harus mendidik, bagaimana akhlaknya. Mengajar sama mendidik apa bedanya, Bu dosen? Ya, kalau mengajar itu kan kita memberikan materi, seperti itu. Ilmu kognitifnya lah ya. Mungkin kalau mendidik berarti lebih ke mendidik. Contoh misalnya kalau ketika kita mau berkomunikasi dengan dosen, itu kan harus ada tata keramanya. Contohnya memperkenalkan diri, assalamualaikum dulu lah, seperti itu. Terus tata keramanya, cara berbicaranya. Ketika akan kuliah juga kita mewajibkan mahasiswa tidak boleh telat, seperti itu. Kedisiplinan. Berarti karakternya itu ikut dibangun ya di kampus UMNO ini ya. Iya, bukan hanya karena salah satu tagline UMNO adalah berilmu, berbudaya, berkarakter. Itu yang tagline-nya UMNO, berilmu, berbudaya, berkarakter. Jadi kita kalau orang kenal di luar nggak tahu ini anak pinter atau nggak tahu. Tapi kalau yang pertama adalah budayanya, harus sopan dulu, pinter nanti. Yang penting sopan dulu, budayanya itu. Anak UMNO harus sopan. Seperti itu, harus dididik. Kita di UMNO itu yang pertama adalah budayanya dulu. Budaya. Harus pakaiannya, tingkah lakunya, karakter, punya budaya, dan berilmu, berbudaya, berkarakter, seperti itu. Jadi, dan ini menjadi catatan, menjadi tagline UMNO sendiri itu ya. Jadi budaya kita, budaya orang Indonesia memang yang disegani oleh orang-orang Nanjau di sana ya Mas ya. Jadi harus kita lestarikan, jangan sampai kita meniru orang-orang luar, seperti itu. Jadi kesopanannya di UMNO alhamdulillah mahasiswa masih bisa dibilang masih mengikuti budaya kita. Ketika akan masuk, ketika keluar juga masih bersalaman dengan dosennya, seperti itu. Masih izin ketika tidak belajar, tidak berangkat kuliah. Tata kramanya sangat diperhatikan ya. Sangat diperhatikan karena itu kunci utama sebenarnya. Kunci buat apa kalau pintar, kalau dia belajar. ibaratnya tidak punya unggah-ungguh, seperti itu. Jadi itu yang kita didik di sini, seperti itu. Luar biasa ini Mbak Umi, ternyata mimpinya itu
bukan hanya mimpi duniawi itu kalau saya lihat, tapi mimpinya udah jauh ke sana karena punya impian harus meninggalkan ilmu sebanyak-banyaknya kepada generasi yang akan datang. Ya. Kalau selama ini kita menyuluh kan ke cenderung generasi-generasi yang memang sudah terjun di kerjaan ya sebagai petani. Tapi Mbak Umi ini sekarang akan lebih fokus membangun generasi muda, membangun pertanian juga, kemudian membangun sampai karakter dan budayanya mahasiswa UMNU. Nih, nggak apa-apa lah ngobrolin UMNU sedikit ya. UMNU ini jurusannya apa aja Mbak? Ya. Di UMNU sendiri itu ada 3 fakultas. Ini yang perlu saya infokan karena ini dalam masa penerimaan mahasiswa baru, biar masyarakat di luar juga tahu. Ya. Nah, di UMNU itu ada 3 fakultas. Fakultas yang pertama adalah Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, dan itu ada 4 program studi. Itu ada program Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Ada program studinya? Ada, pertama adalah pendidikan anak usia dini, PAUD. Kemudian ada pendidikan olahraga, khusus guru olahraga gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah pendidikan bahasa Indonesia. Ada guru bahasa Indonesia dan ada pendidikan bahasa Inggris. Ini yang nanti ingin jadi guru cocoknya masuk ke FKIP ini. FKIP-nya ada di UMNU ya. Kemudian yang fakultas yang kedua adalah Fakultas Teknik. Teknik. Jurusannya? Ini ada 2 program studi. Program studinya yang pertama ada program studi Teknik Informatika. Komputer ya? Iya, komputer. Bagaimana codingnya, programmer, multimedianya. Kebetulan nih Fakultas Teknik dari program studi Teknik Informatika juga luar biasa, peminatnya banyak sekali. Nah, karena sekarang memang sudah semuanya berbau IT ya Mas ya. Berbau IT. Ya, itu mahasiswanya banyak ini, paling banyak di situ. Semester 1 juga lebih dari 200-an seperti itu. Mahasiswanya lebih dari 200 jadi, ini. Kampus dan yang kaum milenial. Kemudian untuk program studi yang kedua adalah Teknik Sipil. Nah, ini nanti 2 Teknik Sipil. Kalau ingin mempelajari tentang konstruksi bangunan, bagaimana perencanaan, pelaksanaan, monitoring hingga evaluasi, masuk ke Teknik Sipil. Karena sekarang desa-desa kan banyak sekali proyek seperti itu. Bisa belajar di sini ya. Di sini bahkan mahasiswa kita banyak yang perangkat desa seperti. Jadi di sini tidak hanya anak-anak muda Mas. Jadi kaum ya di atas muda, nggak kolonial lah. Itu juga banyak yang kuliah di teknik informatika, teknik sipil. Bisa ya menerima mahasiswa nggak muda, tua juga bisa ya. Tadi yang saya bilang bahwa tuntutlah ilmu kapanpun tidak usah dimanapun usia. Harus cari ilmu semangatnya. Itu memang harus kita tanamkan pada anak-anak kita, atau mungkin adik-adik kita seperti itu. Teknik sipil, ada teknik informatika, kemudian ada teknik apa lagi? Udah cuma ada 2. Fakultas teknik ada 2. Yang ketiga adalah Fakultas Pertanian dan Peternakan. Pertanian dan Peternakan. Ini untuk prodinya adalah agroteknologi di pertanian. Yang dulunya agronomi ya itu? Enggak, dulunya itu adalah agronomi, pemulihan tanaman, ilmu tanah, hortikultura, itu melebur jadi satu. Melebur jadi satu, jadi jurusan agroteknologi. Kemudian yang kedua adalah peternakan. Banyak juga yang peternakan perangkat desa, yang agrotek juga banyak. Itu yang perangkat desa yang nggak cuma fresh graduate tamatan SMA yang kuliah di sini berarti ya. Iya, banyak yang perangkat atau yang angkatan tua, karyawan atau pegawai yang pengen belajar bisa di sini. Bisa seperti itu. Ada 2 yang pertanian, agrotek sama peternakan. Seperti itu. Dan di UMNU juga kita melayani, misalnya ada anak yang ingin bersekolah tapi kekurangan biaya. Di sini ada beberapa beasiswa Mas. Beasiswa untuk mahasiswa yang kurang mampu. Itu ada beasiswa Kartu Indonesia Pintar. Kemudian ada beasiswa Basnas. Kemudian ada beasiswa anak tani nih bagi untuk pertanian itu khususnya untuk pertanian dan peternakan. Anak petani bisa ada dapat beasiswa. Kalau yang ingin kuliah tapi terkendala biaya, karena biasanya panen habis dijual. Sebenarnya seperti itu. Bingung untuk bisa kuliah. Bisa. Beasiswanya free semua atau gimana, Mbak? Beasiswanya itu nanti adalah SPP itu kalau lolos ya Mas. Ini kalau lolos, ada seleksinya atau ada seleksinya, pasti ada seleksinya seperti itu. Itu SPP nanti sudah gratis, bahkan dapat uang sakunya per bulan seperti itu.
kuliah malah dibayar gitu? Iya, seperti itu. Malah dibayar kuliahnya? Malah dibayar. Wis dikasih ilmu rekeningnya langsung dipegang oleh mahasiswa seperti itu. Jadi itu 1 tahun berapa yang kelas apa yang dapat beasiswa, alokasi beasiswa? Kalau tahun kemarin itu di UMNO ada 306 yang 306 mahasiswa yang dapat dikasih beasiswa. itu. Tiap tahun mesti segitu atau Bukan berubah? tiap tahun, malah tiap bulan. Tiap bulan itu 800.000. 800.000 kali 306 Kali 6. mahasiswa. Oh iya, iya kali 306 mahasiswa itu kayak gitu. Nanti keluarnya adalah per semester. Per semester. Seperti itu. Jadi peluang untuk kuliah itu sebenarnya sangat banyak. Jadi jangan sekarang kondisi ekonomi itu jangan menjadi alasan hambatan untuk tidak mencari iya, ilmu. seperti itu. Jadi jangan menjadi hambatan untuk menuntut ilmu. Kalau bisa dibilang ingin kuliah, nggak ada kendala, monggo datang ke UMNO datang. seperti Ke itu. UMNO ada ya, gitu itu ya. websitenya ada www.pmb.ac.id. Ada websitenya ada websitenya www.pmb penerimaan mahasiswa baru ya .umno.ac.id. Kalau enggak datang langsung ke kampus seperti datang langsung ke kampus di Jalan Kutosari kilometer 5 seperti Jalan Kutosari kilometer 5. Iya. Kalau Kebumen itu ancer-ancernya dung bener ngetan sedikit ngetan ke arah Jogja itu nanti sekitar berapa meter itu sebelah selatan jalan. Ini kampusnya baru sahabat Tani. Iya. Baru ditempatin per Desember kalau nggak salah ya. Iya, per Desember. Per Desember tahun lalu 2021. Sekarang ini kita lagi di kampus baru. Nyaman sekali, belakangnya ada sawah. Ornamen pertanian banget. Enak ini buat belajar sahabat Tani ini. Ini bukan promosi tapi memang bener ini saya berarti dekannya cuma 2 Iya, sekarang. sementara Mbak masih Umi 2. sama dekan FKIP-nya ya. Iya. Saya lagi duduk dengan petinggi UMNO ini berarti ya. Di bawah rektor kan langsung dekan. Enggak, di bawah rektor, kalau di UMNO ada wakil rektor. Ada wakil rektor. Tapi yang ngurusin teknisnya di fakultas kan tetap dekan ya, yang lebih tahu persis terkait pertanian ini. Ini Mbak Umi terakhir ini udah ngobrolnya nggak kerasa lama. Tadi mimpi-mimpinya tentang pembangunan pertanian sudah disampaikan, bagaimana generasi kita harus selalu mencari ilmu. Bahkan saya pun harusnya belajar juga ini. Saya jadi kudunya S2 juga nih ya, minta sama Mbak Umi ya. Ini juga sangat terbuka untuk para penyuluh pertanian yang ingin berkuliah S1 bisa. Oh, yang belum S1 bisa ke UMNO juga. Ada nggak Mbak Umi ini kan udah lebih fokus ke dunia pendidikan. Walaupun selama ini bersama kita di tim media, di penyuluh pertanian Kebumen, bergelut di penyuluhan. Ini pesan sebelum fokus dan meninggalkan dunia penyuluhan, pesan untuk penyuluh apa Mbak Umi? Ya. Untuk kami juga tim media ini yang ditinggalkan Mbak Umi, nanti apa pesannya Mbak Umi? Ya, pesan untuk para penyuluh pertanian, khususnya Kebumen ya Mas. Iya. Sebarkanlah apa yang dapat kalian sebarkan. Jadi apa yang menurut kalian itu sepele, di luar itu belum tentu itu sepele, bisa saja itu menjadi hal yang luar biasa seperti itu. Jadi kadang kita punya ilmu yang banyak banget, tapi eman-eman kalau tidak disebarkan. Makanya tugas penyuluh. Jadi fungsinya tim media ini adalah menyebarluaskan tadi ilmu itu yang harus disebarluaskan seperti itu. Walaupun kadang terkesan sepele buat si narasumbernya atau buat kita, tapi ternyata ada yang di luar itu luar baca, biasa. Nonton, wah gitu ya, terinspirasi, tertambah ilmunya gitu ya. Iya itu, karena kita lihat misalnya di YouTube itu kan kayaknya sepele banget. Ternyata yang menonton luar biasa. Lah ternyata kan tadi hal yang sepele menurut kita ternyata di luar malahan luar biasa seperti itu. Ini yang harus tanamkan juga dari penyuluh. Pokoknya sekarang kan bisa dibilang HP sudah menjadi senjata oleh penyuluh. Mau setiap dimanapun Anda berada, lagi di lapangan atau di mana, ketika itu menurut Anda adalah ilmu, rekam atau mungkin syuting atau gimana, sebarkan. Sampaikan. Misalnya nggak bisa ngedit, ada di media nih. Nah, di media yang bertugas untuk mengedit seperti itu. Iya, Mbak Umi ngasih kerjaan ke kita namanya. Ya intinya benar ya. Jadi penyuluh itu memang penyampai informasi, penyampai ilmu. Sekecil apapun ilmu yang kita dapat, kalaupun bukan kita yang menyampaikan, ya direkam aja, yang menyampaikan disampaikan gitu ya. Melalui teknologi yang ada, melalui HP, melalui
channel-channel YouTube atau medsos apapun bisa disampaikan. Intinya gitu ya, jangan lelah menjadi penyuluh untuk berbagi. Iya, betul Mas. Gitu ya, Mbak Umi ya. Ini saya ditinggal Mbak Umi harus nangis apa gimana nih Mbak Umi? Sudah ada tim yang luar pesan-pesan. biasa. Sudah ada sekarang bertujuh. Sekarang Saya tinggal itu, bertujuh. mumpuni semuanya lah. Semuanya personil di media itu luar biasa. Menurut saya ada tidaknya saya itu tidak mengganggu kinerja dari tim media seperti itu. Ya tetap dari 8 berkurang jadi 7 ya tetap ada yang kosong Mbak Umi. Jadi nanti walaupun Mbak Umi sudah nggak di tim media lagi, kami berharap minta wejangan-wejangan atau kalau minta kasih tahu bagaimana cara nulis yang baik, bagaimana selama ini tugasnya Mbak Umi harus kami selesaikan dengan cara apa, jangan lelah kami tanya ya Mbak ya. Ya, siap. Monggo bisa main ke kampus. Ke UMNO. Nanti juga saya mungkin butuh bantuan nih dari tim media untuk karena tadi bahwa mahasiswa juga kami tekankan setiap ada kegiatan juga jangan lupa untuk mengeksplor di media sosialnya. Nah, di sana mungkin kita butuh bimbingan atau mungkin arahan dari tim media karena sudah berhasil ya sampai mau 2 tahun kan dan komitmen tiap berhasil Jumat enggaknya sih kita nggak tahu apakah ini keberhasilan apa bukan ini Mbak Umi. Tiap Jumat Kan Mbak Umi tahu upload, sendiri. ya, seperti itu. Jadi berhasil mempersembahkan konten tiap iya, Jumatnya. Yang itu jelas. bisa ditularkan di mahasiswa UMNO untuk bisa Ya. seperti konsistennya seperti itu media. Konsistensinya kita bisa kami tularkan, semoga saja. Ya aku mohon doanya Mbak Umi nanti walaupun Mbak Umi tidak bergabung di tim media lagi, supaya kita bertujuh pun bisa kuat. Iya. Kami mohon benar dukungannya, doanya supaya kita nggak pecah, supaya kita tetap bersatu, kita tetap kompak menyajikan ilmu-ilmu pertanian melalui panggung penyuluhan ini Mbak Umi ya. Ya, siap Nggih. mendukung dari belakang. Ada closing statement untuk sahabat tani yang mau ditinggalkan apa timnya salah satunya Mbak Umi. Mungkin untuk closing statement sebenarnya saya ingin berpesan kepada seluruh saja sih Mas, Iya. karena dimanapun kita berada, Iya. carilah ilmu ini gitu. Apa yang kita lihat itu adalah pikirnya adalah ilmu. Misalnya kita melihat sosok seorang tunanetra, dia masih berusaha berjalan, berarti ilmunya di situ adalah keterbatasan tidak menjadi penghalang mereka untuk berusaha seperti itu. Pokoknya dimanapun kita berada harus selalu Cari ilmunya. cari ilmu dimanapun anda berada. Sama saya ketika menjadi penyuluh, saya berusaha mencari ilmu sebanyak-banyaknya, yaitu ilmu tentang penyuluhan, bagaimana kita pendekatan dengan petani, pendekatan dengan perangkat desa seperti itu. Ilmu itu yang menurut saya luar biasa yang tidak kita bisa dapatkan kalau kita nggak terjun langsung sebagai penyuluh seperti itu. Oke. Ini luar biasa. Dimanapun kita berada dengan siapapun, kapanpun, cari ilmunya. Cari ilmunya. Ada ilmu nggak di kondisi saat kita berada saat ini gitu ya, Mbak ya. Cari ilmunya, kemudian disebarkan sebagai penyuluh itu. Dan ilmu dimanapun ada, ilmu pada siapapun ada, dan kita harus menggali walaupun kelihatannya kita bekerja ya, bekerja jadi penyuluh. Mbak Umi tadi nyampaikan waktu penyuluh ternyata beliau bukan bekerja tapi mencari ilmu justru. Bekerja tapi mencari ilmu. Nah, sekalian apapun kondisinya, lagi bekerja, lagi belajar, lagi main, lagi apapun, carilah ilmu. Pesan closing statement-nya Budekan Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Ma'arif. Mohon maaf, saya pernah salah sebelum closing. Tak kirain dulu UMNO itu Universitas Muhammadiyah Nahdlatul Ulama. Bukan ya? Bukan. Mau boleh ada yang nggak boleh. Jadi Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama. Hanya ada di Kebumen. Silakan kuliah di sini. Ya. Oke, terima kasih Mbak Umi. Ya, Matur nuwun sama-sama, waktunya. Mas. Mohon doanya Energi. untuk kita semua lebih baik, semuanya aja timnya, termasuk Mbak Umi. Kami doakan untuk lebih sukses di Amin. UMNO. Sebagai penutup, kami mohon maaf Mbak Umi, selama ini tim berinteraksi dengan Mbak Umi, barangkali saya pribadi
Mas kameramen, ada Mas editor, ada Mbak host, ada semuanya kita berlapan. Pasti ada selama berhubungan itu crash atau saya sedikit memaksa untuk datang Mbak Umi padahal sibuk sana sini. Kami mohon maaf ya Mbak Umi ya. Sama-sama, saya juga mohon maaf ini ke tim media dan sahabat Tanai dimanapun Anda berada ya, karena dengan apa ya, berat hati meninggalkan tim media, tapi harapan saya tim media tetap sukses. Amin, amin. Konsistensinya setiap Jumat terus berjalan Tayang, ya. dan bahkan bisa lebih variatif lagi ya Mas, seperti itu. Amin. Nah, begitu. Nggih, dukungannya Mbak Umi. Terima kasih. Nanti saya melo malah jadi berpisah dengan Mbak Umi nggak kuat nanti. Oke sahabat tani, petani Indonesia berjaya, sejahtera dan bahagia. Penyuluh pertanian Kebumen, aktif, kreatif, inovatif. Saya Nur Hadi Mustafa dan Mbak Umi Barokah. Terima kasih.